Sinpo TV kembali hadir bersama saya Sri Dewi Andayani dalam berita pilihan selama sepekan. TNI Polri gelar diklat bentuk kolaborasi dan sinergitas kekompakan. Jelang Nataru, harga kebutuhan pokok di Pasar Ciawi melonjak naik. Nuansa bahagia pernikahan Kaisang Erina seperti halnya pesta rakyat. Aceh tawarkan sejuta pesona wisata alam dan wisata rohani. Puluhan lapak pengepul barang bekas ludes terbakar di Jalan Haji Marzuki, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Berikut berita pilihan selengkapnya. Seorang pria nekat membakar motor milik bos konveksi di Gang Haji Ahmad Jalan Berdikari, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku nekat melakukan aksinya diduga akibat cemburu buta karena istri sirinya menjalin hubungan dengan pekerja konveksi yang diketahuinya dari chat WhatsApp. Seperti inilah awal detik-detik aksi nekat pelaku saat membakar sebuah motor metik yang terparkir di dalam bangunan yang dijadikan tempat produksi konveksi di Gang Haji Ahmad Jalan Berdikari, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dalam aksinya, pelaku yang tiba di lokasi langsung menyiramkan cairan yang diduga bahan bakar minyak ke sepeda motor korban dan langsung membakarnya dengan korek api. Akibat dari peristiwa ini, satu unit motor korban yang dijadikan inventaris perusahaan ludes terbakar. Tidak hanya itu, sejumlah tumpukan bahan kain di dalam bangunan yang dijadikan konveksi ini juga ikut terbakar. Menurut keterangan pemilik konveksi saat ditemui Senin pagi, dari rekaman CCTV di lokasi pelaku pembakaran motor diduga merupakan suami siri dari rekan perempuan karyawan di konveksi. Pelaku nekat melakukan aksinya diduga akibat cemburu buta karena istri sirinya menjalin hubungan dengan pekerja konveksi yang diketahuinya dari chat WhatsApp. Gini, kalau kan pihak si pelaku keluarganya minta jalur damai, sanggup mengganti semua kerugian. Nah, tapi ini maksudnya belum sampai clear urusannya, tapi masih tahap, makanya kita tunggu aja lah ngikutin. Emang awalnya gimana Pak, kalau bisa diceritain Pak? Kesalahpahaman, cemburu ke karyawan saya. Gitu. Ya, cemburunya dalam artian? Dia cemburu masalah cewek. Jadi bukan di saya langsung segitu. Pemiliknya ya berarti. Berarti yang bermasalah. Jadi karyawan bapak itu ceweknya apa cowoknya? Cowok. Dia yang dicemburu sama si pelaku. Si pelaku itu siapanya si? Saya kurang paham, pokoknya mungkin cowok lakinya atau cowoknya si perempuan. Saya kurang paham. Dia karyawan juga atau bukan Pak, yang si pelakunya ini? Bukan. Jadi gimana ya, maksudnya jadi dia ada cemburu sama karyawan saya gitu lah ini. Karena karyawan bapak merebut ceweknya dia gitu atau gimana? Enggak merebut juga, jadi ada salah paham gitu. Gitu. Kalau saya tanya karyawan saya sih katanya cuma chat di WA 3 hari udah selesai, nggak ada lagi. Itu doang. Terus kemudian apa? Sampai akhirnya kemudian membakar motor ini gimana Pak? Ya tahu-tahu udah lama, kira-kira 3 minggu atau sebulan. Tahu kebakaran itu. Langsung dibakar aja gitu aja? Iya. Kapan Pak kejadian itu? Kemarin. Kejadian ini kapan? Kemarin jam 3-an, jam 25, jam 2.51 tepatnya. Berapa orang yang Satu. pelakunya? Dari rekaman CCTV itu dia menggunakan apa membakarnya Pak? Cairan, nggak tahu, kayak cairan itu, tapi nggak tahu. Kayak cairan dituang gitu, tapi nggak tahu apa jenis. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa itu, namun akibat dari insiden tersebut pemilik konveksi mengaku mengalami kerugian 50 juta rupiah. Meski identitasnya sudah diketahui, hingga kini pelaku belum ditahan oleh pihak kepolisian dengan alasan akan mengganti rugi atas perbuatannya.
Kini kasusnya masih dalam proses mediasi antara korban dan pelaku yang difasilitasi oleh pihak kepolisian Polsek Kebonjeruk. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menggelar pendidikan dan pelatihan integrasi Dikmaba TNI AD dan Diktukba Polri. Diklat TNI dilaksanakan sebagai tindak lanjut kebijakan Panglima TNI dan Kapolri yang dituangkan dalam naskah kerjasama Diklat Integrasi Semua Jenis dan Jenjang Pendidikan TNI Polri. Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar pendidikan dan pelatihan integrasi Dikmaba TNI Angkatan Darat dan Diktuba Polri. Dengan waktu pelaksanaan Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI Polri selama 5 hari, yaitu dimulai pada tanggal 12 hingga 16 Desember 2022. Dalam sambutannya, Wakapolda Kalimantan Tengah Irjen Ida Utari Purnamasasi mengatakan bahwa dasar kegiatan Diklat Integrasi Kampus Kebangsaan TNI Polri sebagai tindak lanjut kebijakan Panglima TNI dan Kapolri yang dituangkan dalam naskah kerjasama Diklat Integrasi Semua Jenis dan Jenjang Pendidikan TNI Polri. Adapun maksud dan tujuan utama dari Diklat ini adalah mempererat solidaritas dan sinergitas seluruh prajurit TNI dan Bayangkara Polri sejak masa pendidikan, sehingga terbentuk kebersamaan, kekompakan, dan ikatan moral. TNI Polri yang solid berarti tidak mudah dipecah belah dan diadu domba, serta saling menguatkan dalam menjaga keutuhan NKRI. TNI Polri bekerja secara fungsional dalam satu sistem NKRI, dan saling mendukung memperkuat bahu-membahu dan tidak bekerja sendiri-sendiri untuk menjamin terwujudnya pembangunan nasional dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Tujuan utama dari pendidikan dan pelatihan integrasi ini adalah untuk mempererat soliditas dan sinergitas seluruh prajurit TNI dan Bayangkara Polri sejak dari masa pendidikan sehingga terbentuk kebersamaan, kekompakan, dan ikatan moral dalam menjaga dan menjamin proses pembangunan nasional, stabilitas keamanan, dan keutuhan NKRI. TNI dan Polri yang solid artinya tidak mudah dipecah belah, tidak mudah diadu domba, akan tetapi saling memperkuat satu dengan lainnya dalam menjaga seluruh tumpah darah dan keutuhan NKRI. TNI dan Polri yang sinergi artinya bekerja secara fungsional dalam satu sistem NKRI, saling mendukung, saling memperkuat, bahu-membahu, bukan bekerja sendiri-sendiri dalam menjamin terwujudnya pembangunan nasional dan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Adapun materi yang diberikan dalam Diklat Integrasi ini diantaranya pengenalan doktrin Satuan TNI Polri, pengenalan matra TNI dan tugas pokok Polri, perbantuan TNI kepada Polri, dan kolaborasi dalam melaksanakan tugas serta membangun solidaritas TNI Polri. Diklat ini dilaksanakan di 13 Satdik Polri, 11 Satdik TNI Angkatan Darat, 1 Satdik TNI Angkatan Laut, dengan jumlah peserta didik 7.306. Terdiri dari 4.346 Polri laki-laki dan 503 wanita. TNI Angkatan Darat sebanyak 1.452 laki-laki dan 170 wanita. TNI Angkatan Laut 765 laki-laki dan 50 wanita, serta TNI Angkatan Laut 20 wanita. Diklat integrasi pada Bintara Wanita pada tahun ini secara khusus dilaksanakan secara serentak di Sepolwan Polri yang diikuti oleh peserta dari Bintara Polwan Polri, Koas, Kowal, dan Wara. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. PLT Bupati Kabupaten Bogor Iwan Setiawan melakukan sidak ke pasar tradisional Ciawi Bogor pada Senin pagi. Dalam kunjungannya, PLT Bupati mengecek sejumlah harga bahan pokok menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2023. Harga daging ayam melonjak naik hingga Rp36.000 per kilogramnya. Begitupun dengan harga sayuran yang juga melonjak naik. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan kebutuhan pokok terus merangkak naik sejak sepekan terakhir, seperti halnya di pasar tradisional Ciawi, Kabupaten Bogor.
Harga ayam potong dan telur sejak sepekan terakhir sudah mengalami kenaikan harga. Untuk harga ayam potong saat ini mencapai Rp36.000 per kilogram, sebelumnya harga ayam mulai dari Rp33 atau Rp34.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk harga telur kini mencapai Rp30 hingga Rp32.000 per kilogramnya, yang sebelumnya harga telur di kisaran harga Rp25.000 per kilogramnya. Banyaknya permintaan masyarakat menjadikan harga ayam potong tinggi. Sedangkan untuk harga telur, dampak tingginya harga pakan ayam telur mengalami kenaikan. Kita juga ingin mengikuti arahan dari Pak Presiden. Setiap hari itu dikasih data kenaikan harga. Ya kita ingin ikutin yang baik. Makanya kami berharap dengan dikontrolnya tiap minggu dari PD Pasar dan dari itu, jadi kita bisa mendeteksi dini kira-kira yang diprediksi bakal naik itu apa. Makanya ada yang namanya subsidi atau stimulan yang harus diberikan. Dan kita ada, tadi saya sampaikan ada 3 ya yang memang diperuntukkan untuk pengendalian inflasi, dan yang lebih spesifik yaitu dari Disdagin yang 2% dari DAU. Ini kan mungkin tiap tahun mudah-mudahan tiap tahun ada, dan ini buat modal bagaimana memitigasi atau mendeteksi dini kira-kira barang komoditas apa yang akan naik. Sementara itu, kenaikan juga diikuti dengan kenaikan bahan pokok lainnya. Harga sayur dan bumbu seperti cabai dan tomat juga melonjak naik. Bahkan kenaikan harga cabai rawit merah bisa mencapai Rp50.000 sampai Rp55.000 per kilogramnya, sedangkan untuk cabai rawit setan mencapai Rp60 sampai Rp65.000. PLT Bupati mengatakan selain permintaan yang tinggi, cuaca buruk berdampak gagal panen. Dan harga pakan ayam bertelur juga menjadi penyebab kenaikan harga komoditas tersebut. Dari Bogor, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Aksi pencurian kendaraan roda 4 New Camry terjadi di Hotel Transit Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemilik mobil yang sedang dalam kondisi mabuk berat menjadi incaran pelaku untuk melakukan aksi pencurian. Tidak butuh waktu lama, seorang pelaku pencurian yang melakukan aksi pencurian kendaraan roda 4 New Camry di Hotel Transit Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat berhasil diringkus kepolisian sektor Parung, Polres Bogor. Aksi pelaku dilakukan saat korban tengah berkunjung ke klub transit karena mabuk berat akhirnya check-in di hotel transit ini. Namun ternyata pelaku menjadikan kesempatan itu untuk melakukan aksi pencurian di hotel tersebut. Lalu berpura-pura sebagai pegawai hotel, pelaku masuk ke dalam kamar hotel di mana korban berada. Karena korban kondisi mabuk berat, akhirnya tidak sadarkan diri saat pelaku masuk ke dalam kamar tersebut. Korban baru mengetahui mobilnya hilang keesokan harinya melihat mobilnya yang terparkir di depan kamar hotel sudah tidak ada. Ingin menjelaskan kronologis kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 9 WIB, tepatnya di TKP kawasan Hotel Transit yang beralamat di Kampung dan Desa Jambon Mekar, RT 4 RW 5 Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Telah terjadi tindak pidana pencurian satu buah unit mobil Toyota New Camry tahun 2007 warna hitam nopol B2997 BBC. Pemilik di STNK atas nama AA, yang mana pelapor datang ke Hotel Transit untuk mencari hiburan pada hari Jumat malam tanggal 9 Desember 2022. Kemudian karena kecapean, kelelahan, pelapor menginap check-in di hotel transit tersebut, dan pelapor memarkirkan kendaraannya, mobil tersebut di garasi depan kamar. Setelah itu karena sangat lelah dan capek, kemudian pelapor tertidur pulas, dan esok harinya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 pelapor terbangun dan melihat kendaraannya, mobilnya sudah tidak ada di dalam garasi. Kini kendaraan roda 4 New Camry sebagai barang bukti terparkir di garasi Polsek Parung
sementara satu orang pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kepolisian sektor Parung pun hingga saat ini masih memburu pelaku lainnya yang juga diduga terlibat dalam aksi pencurian itu. Dari Bogor, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, resmi menikah dengan Erina Gudono, putri guru besar Universitas Gadjah Mada. Rangkaian acara pernikahan berlangsung hikmat dengan menggunakan adat Jawa yang dihadiri banyak tamu undangan. Acara pernikahan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono di Pura Mangkunegara Solo, Jawa Tengah telah berlangsung secara hikmat dan lancar hingga acara selesai. Rangkaian prosesi pernikahan Kaisang dan Erina dilaksanakan dengan menggunakan adat Jawa. Meski puncak acara berlangsung pada tanggal 11 Desember 2022, namun sejumlah acara telah berlangsung sejak tanggal 8 Desember. Diawali hari Kamis, acara pengajian di kediaman Erina Gudono, daerah Sleman, Yogyakarta. Kemudian, hari Jumat diadakan prosesi Beleketep, Midodareni dan Siraman yang diadakan di dua tempat, yakni kediaman Erina yang berada di Jogja, serta di kediaman Kaisang di Solo. Kemudian, hari Sabtu diadakan prosesi akad nikah atau panggih pengantin dan dahar kalimah yang berlangsung di Pendopo Agung Ambarukmo, Yogyakarta, dengan dihadiri sebanyak 150 tamu undangan. Adapun wali nikah dari mempelai wanita, yaitu Alen Adam Renaldi Gudono, selaku kakak dari Erina Gudono, kemudian saksi dari pihak Kaisang adalah Menteri Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Basuki Hadi Muljono, dan saksi dari pihak Erina adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dalam prosesi pernikahan, mahar yang diberikan Kaisang berupa uang tunai sebesar Rp300.000, kemudian seperangkat alat sholat, dan logam mulia 10, 12, 20, 22 gram. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Kaisang Pangarep, putra Bapak Haji Joko Widodo. Ya, Saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Gudono, putri Bapak Haji Muhammad Gudono. Nikah untuk Ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, logam mulia 10, 12, 20, 22 gram, dan uang tunai sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin berkesempatan menyampaikan nasihat untuk kedua mempelai, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono, yang baru saja sah menjadi pasangan suami istri. Dan Ma'ruf Amin meminta kepada kedua mempelai untuk menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ma'ruf Amin juga berpesan untuk jadikan rumah tangga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu, khususnya kepada kedua mempelai, saya nasihatkan pertama, luruskan niat kalian. Niatkan supaya perkawinan kalian menjadi ibadah karena Allah. Usai melaksanakan ijab kabul, acara dilanjutkan dengan prosesi adat panggih pengantin, yaitu sebuah prosesi pertemuan antara mempelai pria dan wanita dalam adat Jawa. Kemudian, acara dilanjutkan dengan resepsi sesi kedua. Kaisang dan Erina mengenakan beskap merah dengan motif bunga, dan Kaisang juga menggunakan tutup kepala Sultan Mataram berwarna hitam berbalut keemasan. Kemudian, acara puncak yang berlangsung pada hari Minggu diadakan acara ngunduh mantu serta resepsi yang digelar di Loji Gandrung yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Puro Mangkunegara, Solo, Jawa Tengah. Acara kemudian dilanjutkan dengan kirap pengantin menuju Puro Mangkunegara yang melibatkan 12 kereta kencana. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada kesempatan itu menyampaikan prosesi ngunduh mantu merupakan bagian dari nguri-nguri atau memelihara budaya Jawa. Jokowi mengatakan budaya adalah warisan para leluhur dan mengenalkan mencintai kebudayaan adalah suatu kewajiban. Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono sekaligus kita uri-uri kebudayaan, merawat kebudayaan, memelihara kebudayaan.
karena budaya adalah warisan para leluhur kita. Oleh sebab itu, mengenalkan budaya kita adalah wajib. Mencintai budaya kita juga adalah sebuah kewajiban kita bersama. Acara pernikahan anak presiden turut dimeriahi oleh warga sekitar. Hal itu terlihat dari antusias warga yang membanjiri sepanjang jalan untuk menyaksikan secara langsung acara ngunduh mantu Kaisang Pangarep dan Erina Gudono. Presiden Jokowi juga menyediakan pesta rakyat, adapun 9 panggung hiburan yang disediakan di 9 titik di area Car Free Day. Masyarakat pun dimanjakan dengan dihidangkannya makanan gratis dari perusahaan startup milik Kaisang yang dilakukan di 2 lokasi, yaitu depan Stadion Sriwedari dan kawasan Ngarsopuro. Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Diklat kolaborasi integrasi Kampus Kebangsaan Siswa Dikmaba TNI AD Kodam Jaya dan Ditugba Polri Polda Metro Jaya tahun angkatan 2022 resmi dibuka pada Senin 12 Desember 2022. Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya menyampaikan urgensi kebersamaan antara TNI AD dan Polri demi mencapai NKRI yang kuat. Diklat kolaborasi siswa Dikmaba TNI Angkatan Darat Kodam Jaya dan Dittuba Polri Polda Metro Jaya tahun angkatan 2022 yang dilangsungkan di Rindam Jaya, Jalan Raya Condet, Jakarta Timur, resmi dibuka pada Senin 12 Desember 2022. Pangdam Jaya, Maijen TNI Untung Budi Harto menyampaikan, urgensi kegiatan tersebut adalah bertujuan untuk menjalin kekompakan dan mengenal satu sama lain, sehingga tercipta keeratan anggota dalam penugasan di masa mendatang guna memperkuat NKRI. Peresmian kegiatan yang juga dihadiri sejumlah pejabat seperti PJ Gubernur DKI Jakarta merupakan kegiatan pendidikan yang menjadi faktor penting untuk meningkatkan kualitas TNI Angkatan Darat dan Polri yang profesional. Rekan-rekan wartawan, hari ini kita telah membuka latihan bersama integrasi kebangsaan antara Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya. Latihan ini dimaksudkan adalah untuk menjalin kerjasama, memperkuat soliditas antara TNI dan Polri yang nantinya akan bisa bekerjasama di lapangan untuk sama-sama menjaga NKRI di masa yang akan datang. Dengan latihan ini diharapkan terbentuk kerjasama, kemudian kekompakan, juga mengenal satu sama lain, sehingga dalam penugasan di masa yang akan datang akan lebih erat lagi bagi mereka di dalam penugasan. Dalam acara yang juga turut menampilkan atraksi bela diri siswa ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa dengan adanya diklat kolaborasi integritas kebangsaan diharapkan dapat semakin mempermudah koordinasi antar anggota di lapangan demi mencapai Indonesia yang kuat. Latihan integrasi kebangsaan ini diharapkan siswa Dikmaba TNI dan siswa Ditugba Polri akan jauh lebih mudah dalam melakukan koordinasi di lapangan. TNI Polri solid bersama rakyat, saya kira Indonesia akan semakin. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Dari sekian banyak tempat wisata di Indonesia, Nagrog Aceh Darussalam memiliki kawasan yang rimbun akan pepohonan. Sebuah daerah yang berada di ujung wilayah barat Indonesia ini masih menjadi surga destinasi wisata yang selalu menarik untuk dikunjungi wisatawan. Dari sekian banyaknya tempat wisata yang ada di Indonesia, Nagrog Aceh Darussalam memiliki kawasan yang rimbun akan pepohonan. Sebuah daerah yang berada di ujung wilayah barat Indonesia ini masih menjadi surga destinasi wisata yang selalu menarik untuk dikunjungi para wisatawan. Seperti halnya Conservation Response Unit Sampionet, kawasan reservasi alam yang menawarkan interaksi secara langsung antara pengunjung dengan hewan primata gajah. Merdunya pancuran air terjun Alwejok yang alami
hingga rafting mane yang memacu adrenalin, dan hijau kebun kopi Gape Sabet yang subur menjadi pelengkap keindahan wisatanya. Dan tak hanya wisata alam, Aceh masih menyimpan daya tarik lain tersendiri, yaitu keragaman jenis kulinernya. Di antaranya tut leumang, micek baha, hingga kerupuk muling. Aceh dengan julukan Serambi Mekahnya juga turut menawarkan sensasi wisata rohani dengan Masjid Nyak Sandang yang memiliki suasana damai saat melangsungkan ibadah di sana. Dari Nangro Aceh Darussalam, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Seminar nasional yang diselenggarakan oleh Paguyuban Alumni Sesko TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta dengan mengusung tema penguatan kolaborasi lintas aktor dalam penanggulangan bencana. Seminar nasional yang diselenggarakan oleh Paguyuban Alumni Sesko TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana berlangsung di Hotel Borobudur, Jakarta dengan mengusung tema yakni penguatan kolaborasi lintas aktor dalam penanggulangan bencana. Kegiatan seminar tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, Gubernur Lemhanas Andi Wijayanto, Rektor Universitas Pertahanan Laksdaya TNI Amarullah Oktavian, dan Ketua Umum Paguyuban Alumni Sesko TNI Maijen Heri Wiranto. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Suharyanto menyampaikan, tahun 2022 bencana yang terjadi di Indonesia mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya di 2019 hingga 2021, yakni berada di angka 3.000. Terkait penanganan terhadap bencana, Suharyanto menjelaskan diperlukan adanya evaluasi yang baik, seperti pada tahun 2021, masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru direlokasikan ke daerah yang hijau. Sebagai bentuk penanggulangan bencana, dalam melakukan koordinasi, BNPB juga telah bekerja sama dengan pemerintah serta TNI Polri. Baik, jadi bukan 300 ya, 3.300 lebih. Jadi memang semakin tahun bencana ini angkanya memang ribuan. Cuma dari 2019, 2020, 2021, 2022 ini angkanya agak turun, tapi pasti mencapai di atas 3.000-an lah. Penanganannya yaitu evaluasinya yang kelihatan ya, kita nggak pakai teori, tetapi contoh misalnya Semeru Desember 2021 bencana erupsi, 2022 Desember juga sama. Dalam satu tahun di tempat yang sama terjadi bencana. Nah yang di 2022 akibatnya lebih kecil. Artinya kan penanganannya lebih baik. Apa yang lebih baik? Karena masyarakat yang terdampak di 2021 sudah dipindah ke daerah hijau sehingga tidak terdampak lagi. Nah, dari Jakarta, Jihan Nabila Depananda melaporkan untuk Simpo TV. Puluhan lapak pengepul barang bekas ludes terbakar di Jalan Haji Marzuki, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat pada Selasa sore. Diduga kebakaran terjadi akibat ledakan tabung gas berukuran 3 kg. Kobaran api disertai kepulan asap tebal melanda lapak pengepul barang bekas Jalan Haji Marzuki, Kedoya Selatan, Kebonjeruk, Jakarta Barat Selasa sore. Hembusan angin kencang membuat kobaran api semakin membesar. Barang-barang yang mudah terbakar dan bangunan semi permanen menyulitkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Meski demikian, sejumlah warga dan petugas pemadam kebakaran terus berupaya melakukan pemadaman. Menurut warga, kobaran api ini diduga berasal dari ledakan tabung gas berukuran 3 kg. Akibatnya, puluhan lapak pengepul barang bekas ini ludes terbakar api. Ini kebakaran yang terjadi melanda apa tuh Bang? Kalau melanda kayak sih jangan sih gas yang meledak. Angin kencang, api merembet jadi semuanya. Ini yang terbakar apa nih? Undingan atau apa Bang? Kalau ini ya lapak-lapak, kalau sampah lah, plastik itu semuanya. Ada berapa banyak lapak Bang? Wah, kalau bisa di atas 400. Ya, ada korban nggak Bang? Apa? Ada korban nggak nih kira-kira? Belum ada. Masih kecil. Masih cuma rumah aja. Rumah pemulungnya yang bakar semuanya. Di atas 10. Penyebabnya dari mana Bang?
Sebab kita belum dapat usul dari warga. Yang kita dapat kedua dari gas. Oh. Gas meledak atau gimana? Gas meledak. Yang berapa kilo, Bang? Ya, 3 kilo kayak. 3 kilo ya. Itu lagi masak atau gimana, Bang? Ya, di dusun belum dapat informasi, soalnya lagi pada panik warga semuanya. Belum ada yang kasih tahu. 17 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi guna memadamkan api. Sementara, akibat kebakaran ini kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Sejumlah kendaraan dan petugas Jasa Marga disiagakan dalam apel kick-off Jasa Marga Siaga jelang Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Menghadapi arus mudik perayaan Hari Raya Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, PT Jasa Marga Kamis pagi menggelar apel kick-off Jasa Marga Siaga di lapangan Museum Purna Bakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Selain menyiagakan sejumlah petugas dan kendaraan evakuasi, Jasa Marga juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan sejumlah antisipasi penanganan kepadatan kendaraan selama Natal dan Tahun Baru, termasuk rekayasa arus lalu lintas serta pengaturan rest area. PT Jasa Marga memprediksi gelombang arus mudik Natal akan terjadi sejak tanggal 23 Desember, sementara puncak arus lalu lintas Tahun Baru akan terjadi pada tanggal 29 dan 30 Desember. Community Development Group Care dari PT Jasa Marga beserta TBK, alhamdulillah pagi ini Jasa Marga telah selesai melaksanakan kick-off persiapan Satgas Jasa Marga Nataru Natal tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah juga, Kementerian Perhubungan, bahwa prediksi, dan kita pun sudah melakukan prediksi untuk Natal 25, tanggal 25 nanti puncaknya mungkin di tanggal 23, karena kan Natal dan Tahun Baru ini kebetulan jatuhnya pada hari Minggu ya. Jadi nanti kita prediksikan mungkin puncaknya itu di sekitar hari Jumat di tanggal 23 sama mungkin di tanggal 29 dan 30-nya untuk yang Tahun Baru. Kenaikan sekitar 2,7 kendaraan atau naik 2,6% itu disumbang dari 4 titik gerbang utama yang nanti distribusi terbesarnya masih untuk di Trans Jawa sekitar 47%, dan keduanya nanti ke arah barat, ke arah Merak sekitar 30%, dan ke arah selatan Ciawi sekitar 22%. Jadi untuk hal tersebut kita juga secara Jasa Marga Group mempersiapkan langkah-langkah rekayasa lalu lintas dengan service provider kami dari Jasa Marga Road Operator untuk bisa nanti ada skenario-skenario, ada yang tanpa rekayasa lalu lintas juga, dan juga nanti ada pembatasan pengaturan truk yang nanti kita akan tunggu edaran resminya dari Kementerian Perhubungan, dan juga nanti akan ada dimungkinkan dengan situasinya apabila dibutuhkan kita akan melakukan kontraflow 1 lajur, dan juga nanti untuk arus baliknya kita juga sudah menyiapkan fungsional dari Jakarta Cikampek 2 Selatan. Beberapa layanan juga sudah kita siapkan termasuk di rest area, dan juga kesiapan BBM kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait termasuk dengan Pertamina, dan juga untuk terkait informasi kita juga sudah punya banyak omnichannel, baik dari channel-channel komunikasi yang ada di sarana di jalan tol itu sendiri seperti VMS, dan kita juga punya mobile aplikasi Travo yang bisa di-download oleh para pengguna jalan untuk mempersiapkan rencana perjalanan mereka, dan juga untuk rekan-rekan media kami juga siapkan media center di beberapa titik posko untuk bisa kita sampaikan informasi yang nanti bisa disebarluaskan ke masyarakat. Selama Natal dan Tahun Baru nanti, PT Jasa Marga juga memprediksi akan terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 2,6%. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Simpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Simpo TV, Simpo ID, dan media sosial Simpo lainnya. Saya Sri Dewi Andayani dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.